Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kembali lagi kita membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram. Masih berkaitan hadis-hadis tentang muamalah. An Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi wal murtashi. Rashi adalah yang memberi sogok. Al-murtashi adalah orang yang menerima sogokan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum sogok menyogok. Hukumnya adalah dosa besar. Dari mana kita tahu, Pak? Dari kata laknat. Ketika ada laknat dari Allah dan Rasulnya terhadap sebuah perbuatan, maka perbuatan itu dosa besar. Apa makna laknat, Pak? Laknat maknanya adalah permohonan agar orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Namanya apa? Laknat. Kenapa agama kita, Pak, mengharamkan dan menganggap dosa besar terhadap perbuatan ini? Karena ini adalah perbuatan atau kebiasaan orang Yahudi. Untuk memperlancar urusan mereka apa, Pak? Berani membayar lebih, berani memberi sesuatu, apakah itu uang, hadiah atau apa lagi itu. Untuk apa? Untuk membenarkan yang batil atau membatilkan yang hak. Agama kita melarang hal ini, Pak, karena ini akan merusak tatanan dalam bermasyarakat. Paham? Akan merusak. Kalau dia masuk di kejaksaan yang berurusan dengan hukum gitu, Pak, maka si jaksa atau si hakim nanti bisa memenangkan yang salah dan mensalahkan yang benar. Kalau apa, Pak? Kalau besar pelicinnya. Kalau ini masuk di bagian penerimaan peserta didik kepolisian, maka akan bisa meloloskan nanti yang tidak berhak, tidak memenuhi syarat karena dia bisa membayar lebih, akhirnya diloloskan jadi apa, Pak? Jadi polisi, jadi tentara dan yang lainnya. Paham? Calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat tapi karena berani mensogok MK dan yang lainnya, akhirnya lolos, Pak, maka ini juga apa? Riswa, sogok menyogok. Bahkan dalam urusan yang paling kecil, urusan ngurus KTP mungkin, atau buat SIM, Pak. Kalau nggak ada uang pelicin, maka kita tidak dilirik sama sekali. Untuk ngurus ngurus sertifikat tanah, kalau Bapak nggak berani bayar pelicin, maka apa? Numpuk di bagian bawah berkas-berkas Anda. Kapan nanti terdepan? Kalau Bapak berani bayar sesuatu, pelicin. Bahkan di bidang pendidikan pun, anak kita yang tadinya nggak memenuhi syarat masuk di sekolah tersebut, kalau pakai pelicin lewat orang dalam, selesai, bisa apa? Bisa masuk. Kita yang terbiasa memberi hadiah kepada ustadz, kepada mudir dan yang lainnya, ketika kita mau masukkan anak kita, maka apa? Lancar. Maka ini sangat bahaya, Pak. Kenapa? Karena orang yang menyogok itu menzolimi dirinya karena mengambil hak yang bukan haknya, sekaligus menzolimi orang lain. Kenapa? Karena dia seharusnya masuk, tidak jadi masuk. Kenapa? Karena dia tidak punya apa-apa untuk
diserahkan untuk dibayar. Akhirnya apa? Dia tersingkirkan. Bahkan dalam urusan haji pun Pak masuk. Paham Bapak, yang bisa berani bayar lebih, bisa berangkat cepat. Yang tadinya nunggu 10 tahun, 20 tahun Bapak bisa bayar 100 juta, berangkat tahun depan. Paham? Luar biasa merusak sogok menyogok ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang Pak yang tugasnya memungut zakat. Setelah dia pulang dari memungut zakat, dia sampaikan kepada Rasulullah, ini buat kalian, ini buat saya. Ini buat kalian, ini buat saya. Padahal dia sudah ada upah dari Baitul Mal. Ini malah kok ini buat saya, ini buat kalian. Lantas Rasulullah berkhutbah, kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya? Apakah uang itu mungkin datang ke rumahnya? Maka jawabannya tidak. Karena jabatannya dia sebagai tukang pungut zakat, akhirnya apa? Orang itu memberikan kepadanya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya yang tadinya mungkin hitungannya sekian, akhirnya bisa dia turunin untuk apa? Kemudian nanti dia kasih sogokan sedikit. Ini sangat apa Pak? Sangat berbahaya. Lantas sogok menyogok yang dibolehkan bagaimana surahnya bentuknya? Hanya satu keadaan saja Pak. Kita dibolehkan memberi sogok. Kapan itu? Kalau hak kita dihalang-halangi, diperlambat-perlambat, paham? Ditunda-tunda. Kecuali harus menyerahkan sesuatu, maka Bapak menyerahkannya tidak masalah. Bapak tidak berdosa. Paham Pak? Nanti yang menerima itu saja apa? Yang berdosa. Uang yang dia makan uang haram. Tapi dengan catatan Pak apa? Bapak dipersulit. Bapak sudah menempuh prosedural yang bagus gitu, yang sesuai, tapi tetap saja dipersulit. Yang seharusnya bisa selesai sebulan, ini kok nggak selesai sampai setahun 2 tahun. Kecuali harus Bapak apa? Ngasih sesuatu. Berarti ini apa? Tujuannya untuk mengambil hak Anda. Maka tidak mengapa. Beda halnya kalau dia, saya nggak mau pusing, saya nggak mau ini nggak mau susah, nggak mau ribet. Ambil jalan pintas saja, selesai. Ini baru apa Pak? Masuk di dalam hadis ini. Kecuali pengurusan itu memang menyiapkan ini paket ekspres harganya sekian, ini paket reguler harganya sekian. Maka ini tidak mengapa Pak. Paham? Sekarang ada kayak buat paspor, berani bayar 1,5 juta, maka sehari jadi. Paham Pak? Nanti 1,5 juta itu bukan lari ke pegawai-pegawai, enggak, masuk juga ke kas negara. Bayar sekian 350, 3 hari masa kerja. Nah ini bukan apa Pak? Bukan sogok menyogok. Tapi kalau Bapak serahkan langsung ke pegawai-pegawai, terus dia nanti memberi sehari jadi Pak. Padahal seharusnya berapa Pak? 3 hari. Ini apa? Sogok menyogok. Demikian juga dalam hal kalau kita buat SIM Pak, susah. Dan kita memunculkan dulu hal kayaknya susah ini. Padahal banyak yang lain berhasil. Sudah menempuh berhasil ujian tes tulis, ujian Pak? Fisik ya, yang muter sana muter sini. Dia berhasil. Kayaknya sulit. Akhirnya apa? Dia mengambil jalan pintas. Maka ini apa? Sogok menyogok. Bahkan memang ada yang nawarin, mau bayar 600 Pak, mau bayar 1 juta langsung jadi, duduk manis saja. Maka hal ini apa Pak? Dihindari, karena akan merusak. Bapak kalau sekiranya nanti terpilih menjadi pegawai mungkin, atau menjadi anggota polisi atau tentara melalui sogok menyogok ini Pak,
maka nanti setiap gaji bulanan yang Bapak terima itu uang haram. Karena itu bukan hak Anda. Paham, Pak? Demikian juga kalau sekiranya Anda masuk dalam sebuah perusahaan melalui sogok menyogok, tidak melalui hal yang resmi-resmi saja, maka penghasilan yang didapat terus menerus, maka itu penghasilan yang haram. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah anil muzabanati an yabi'a samara ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman ay yabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an ay yabi'ahu bikaili ta'amin naha an dzalika kulli. Sudah berlalu pembahasan tentang hal ini, Pak, di mana Rasulullah melarang jual beli muzabanah. Muzabanah itu menukar korma kering dengan korma basah yang masih ada di tangkainya. Maka ini sesuatu hal yang bisa masuk di dalamnya ribawi, karena pasti akan berselisih dari sisi timbangan. Demikian juga Pak? Zabib. Zabib itu anggur kering, ditukar dengan anggur yang masih di rentengnya itu masih basah gitu, pasti akan mengalami Pak? Susut. Hal ini dilarang karena dua ini adalah hal yang berlaku ribawi di dalamnya, Pak. Bagaimana pekan lalu kita jelaskan bahwa ada 6 yang berlaku riba di dalamnya: emas, perak, kemudian anggur, kemudian korma, tepung merah dan tepung putih, kemudian garam. Ini berlaku ribawi di dalamnya. Kalau mau ditukar dengan yang sejenis, korma dengan korma, maka harus sama timbangan dan harus kontan. Kalau sekiranya berbeda jenisnya, maka boleh berbeda timbangannya, tapi harus kontan. Korma ditukar dengan tepung atau garam ditukar dengan tepung, tidak mengapa berselisih timbangan, tapi harus Pak? Kontan. Tapi kalau sekiranya dia berbeda jenisnya plus berbeda juga ilahnya, maka tidak harus sama dan tidak harus kontan. Contoh, kita beli korma tapi belinya online pakai uang, maka tidak mengapa. Kita beli beras di Sulawesi sana, kita online gitu, kita transfer dulu uangnya, barangnya belakangan, nggak ada masalah. Tapi kalau kita beli emas dengan uang, ini yang tidak boleh, karena dia harus Pak? Iya dan biadin, harus kontan. Tidak boleh ada keterlambatan di situ. Emasnya belakangan dikirim, uangnya sudah dikirim duluan. Demikian juga halnya kalau kita mau nukar antara uang rupiah dengan real Saudi, maka harus Pak? Kontan, ketemu langsung. Meskipun berbeda dari sisi nilainya, dari sisi tukarannya. 4.500 kita tukar dengan 1 real. Atau ada yang nukar 6.000 plus 1 real, nggak ada masalah. Tapi Pak? Harus kontan. Bapak transfer transfer dulu, sudah masuk, baru kasih uang realnya atau rupiahnya. Harus ketemu langsung. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an ishtira'i ar-rutabi bit-tamri faqala ayanqusu ar-rutabu idza yabisa qalu na'am fanaha an dzalik. Rasulullah pernah ditanya tentang jual beli antara korma basah dengan korma kering. Lalu Rasulullah balik bertanya, apakah akan mengalami susut kalau sekiranya korma basah itu kering?
Maka mereka menjawab iya, pasti akan ada susutnya. Contoh Pak, korma basah sekilo, korma kering sekilo. Didiamkan sebentar aja, korma basah ini pasti akan turun. Paham? Akan mujaffaf, dia akan susut karena kadar airnya berkurang. Sementara korma kering sudah tidak mengalami lagi hal itu. Maka ini tidak boleh. Kecuali nanti dalam permasalahan aroya, di mana si pemilik korma ini mau menukar korma basah dengan berbagai syarat, diantaranya nanti dia nggak punya uang, dia tujuannya untuk makan saja, bukan untuk dijual lagi, dan sistem taksir diperkirakan, nggak boleh ditakar atau ditimbang. An Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali yakni daina bid daini, rawahu Ishaq wal Bazzar bi isnadin dhaifin. Hadis ini dhaif, lemah, karena ada seorang rawi di dalamnya yang bernama Musa bin Uqbah. Dia ini maudhu, sering memalsukan hadis, sehingga hadis ini tidak bisa dipakai. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil aroya an tuba'a bi kharsiha kailan, wali muslimin rakhasa fil ariyati ya'khudhuha ahlul baiti bi kharsiha tamron ya'kulunaha rutaban. Wa Nabi radhiyallahu anna Rasulullah rakhasa fi bai'il aroya bi kharsiha bitamri fi ma duna khamsati ausukin au fi ma khamsati ausukin. 3 hadis ini Pak merupakan pengecualian dari larangan menukar korma kering dengan korma basah. Dikecualikan dalam permasalahan aroyah, di mana boleh nuker dengan syarat yang pertama tujuannya untuk dia makan saja, bukan untuk dia jual. Kemudian dia nggak punya uang untuk beli, dia hanya punya korma. Yang ketiga, ini sistem taksir saja, diperkira-kira saja, nggak bisa ditakar gitu. Kemudian syarat yang berikutnya harus di bawah 5 wasak, yaitu 300 so' atau 750 kilogram. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah an bai'is simari hatta yabdua salahuha, naha al-bai'a wal mubta'ah. Rasulullah melarang menjual buah yang masih ada di tangkai atau masih ada di pohon hingga nampak kelayakannya. Kenapa nih Pak Rasulullah banyak melarang jual beli seperti ini, buah-buahan ini? Karena kita tahu penduduk Madinah rata-rata mereka petani. Maka Rasulullah melarang menjual menjual buah yang masih di pohon, belum ada kelayakan. Kalau kita istilahnya masih pentil-pentil, belum layak, atau masih kembang-kembang. Paham? Lebih ini lagi kan? Sehingga nanti ketika ada tengkulak datang mau beli satu pohon, jangan dijual. Karena memungkinkan nanti ada hama, ada badai, ada apa gitu, sehingga panen gagal. Sementara sudah dibayar. Kalau sudah jatuh akad tidak boleh dibalikin uang kan? Maka ini akan merugikan siapa Pak? Merugikan si pembeli. Ini yang tidak diinginkan oleh syariat. Kalau di Jawa namanya ijon ya. Sistem jual beli ijon ya. Jadi dia sudah taksir.
Ini ada jahala di sini, ada ketidakjelasan dari sisi masmun yang dihargai. Maka sebaiknya apa? Ya ditunggu aja. Kalau sekiranya sudah layak. Nah, kelayakannya ini tergantung jenis buahnya, Pak ya. Kalau sekiranya mangga sudah agak mulai kuning-kuning. Kalau sekiranya buah naga sudah mulai agak kemerah-merahan. Kalau durian tandanya apa, Pak? Tandanya sudah mulai bau ya. Durian itu berubah nggak warnanya, Pak? Dari hijau ke kuning. Kalau kuning elai nanti ya. Dia nggak berubah warnanya kan ya. Tapi yang bisa diketahui dari apa? Dari baunya atau jatuh dari pohon. Nah, kalau salak, Pak, tanda kelayakannya apa? Sudah gede-gede gitu. Jadi tunggu kelayakan dulu, baru nanti apa? Boleh dijual. Kalau sekiranya dia mau jual sistem borong, nggak ada masalah. Paham? Yang penting apa? Ada kelayakan dulu. Nah, cuma sistem borong ini kadang untung, kadang rugi. Paham, Pak? Contoh gini, mangganya ini diperkirakan sekitar 100 kilo saja oleh si pemilik pohon. Akhirnya dia jual, saya sudah jual segini aja harganya. Terus diturunin, dipanen, ternyata 1 ton. Ya sudah, kamu sudah menjual dengan sistem apa, Pak? Sistem borongan. Paham? Ini nyata, maksudnya kelihatan. Beda halnya kalau sekiranya nanti ikan yang masih di dalam laut atau ikan yang masih di dalam empang, tambak. Ini nggak kelihatan kan, Pak ya? Maka ini nanti tidak boleh. Paham? Ya sudah, dikuras dulu, dipanen total dulu, dikeluarin, ditimbang, selesai, aman. Jadi kalau mau cari amannya bagaimana? Ya sudah, buah itu diturunin, dipanen. Kemudian mau sistem keranjang kah, sistem timbang kah, takar kah, ya sudah terserah bagaimana maunya si penjual dan si pembeli. Yang diinginkan oleh syariat apa, Pak? Tidak ada yang dirugikan. Si penjual tidak dirugikan, si pembeli juga demikian. Wa fi riwayatin wa kana idza su'ila an salahiha qala hatta tadhhaba ahatuhu. Hingga hilang apa? Ciri-ciri yang menunjukkan nanti buah itu gagal. Atau istilahnya, Pak, hama. Kadang apa? Kadang keluar kembangnya tiba-tiba kena air hujan deras gitu, akhirnya apa? Menghitam. Sudah keluar pentil-pentilnya, ternyata kena badai, rontok. Paham? Kalau sudah mulai gede biasanya apa? Hama tidak terlalu banyak, kemungkinan berhasil panennya besar. Wa an Anas bin Malik anna nabiyya naha an bai'is simari hatta tuzhiya ila wa ma zuhuha qala tahmaru wa tasfaru. Ini tanda kelayakannya. Warnanya merah dan kuning. Kira-kira yang warna kuning apa ini, Pak? Dari hijau ke kuning. Pisang ya. Dari hijau ke kuning lagi apa? Jeruk. Dari hijau ke merah. Ini mangga bisa, atau buah naga. Apalagi yang lain, Pak? Hah? Rambutan, benar. Lagi musim rambutan ini. Dari hijau, kuning, terus apa? Merah. Kalau kuning itu sudah layak kan, Pak ya? Sudah bisa dikonsumsi kan? Cuma agak masih kecut-kecut. Apalagi kira-kira, Pak? Dari hijau ke merah. Mangga ada? Hijau? Apa? Pepaya, benar. Dari hijau
ke kuning. Itu pepaya. Tapi kadang apa Pak? Kadang si petani sebelum kuning dia sudah apa? Sudah jual. Yang penting dia perkirakan kalau dipanen kuning dibawa ke pasar gitu sudah apa? Sudah mulai ini. Jadi dia jual sudah layak, sudah tua gitu, tinggal didiamkan beberapa hari, akhirnya apa? Berubah menjadi kuning. Jadi ini dilihat kembali kepada jenis buahnya. Tanda kelayakannya apa? Tidak mesti harus kuning atau merah. Alpokat Pak, ini hijau terus ya, nggak ada berubahnya jadi kuning atau merah, nggak. Nanti kelihatan agak lembek-lembek, baru apa? Sudah matang itu. Wa an Anas bin Malik anna nabiyya naha an bai'il inabi hatta yaswadda wa an bai'il habbi hatta yastadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual anggur sampai berwarna hitam. Ini tergantung jenis anggurnya Pak, karena anggur itu ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning. Paham? Ada yang merah di 5 macam-macam jenisnya. Di Yaman itu Masya Allah jenis anggur kecil besarnya semuanya ada. Demikian juga biji-bijian sampai ada kelayakannya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah law bi'ta min akhihi samaron fa asabathu ja'ihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin. Seandainya engkau menjual kepada saudaramu buah yang belum layak, lalu tiba-tiba terkena hama, terkena sesuatu yang menyebabkan gagal panen, lantas bagaimana ini? Maka engkau yang sudah menerima harga tadi tidak halal bagimu untuk mengambilnya. Harus apa Pak? Dikembalikan. Karena di dalam agama kita Pak, ketika ada jual beli atau transaksi yang dilarang, maka transaksi itu dianggap batal oleh syariat kita. Harus dibalikin. Karena kalau mau tetap diteruskan, maka Anda mengambil apa? Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Paham Pak? Atau contoh yang lain seperti Bapak menjual barang yang bukan Anda miliki. Paham? Tanpa izin orang tersebut Anda jual, maka transaksinya apa? Batal. Barang harus dibalikin, uang harus dikembalikan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara fa samaratuha lil ba'i'i alladzi ba'aha illa ayyashtarita al-mubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjual pohon korma. Kalau tadi buah-buahannya Pak, sekarang kormanya, pohonnya dijual bareng gitu. Sementara pohon korma ini sudah dikawinkan apa namanya? Kembangnya itu. Jadi kalau mau buahnya bagus Pak, itu harus harus dikawinkan. Harus disentuhkan antara apa? Serbuknya. Demikian juga korma harus dikawinkan dulu. Nah sekarang si pemilik pohon korma ini sudah dia kawinkan, maka ketika dia menjual pohon itu Pak, maka hukum asal buahnya nanti itu milik siapa? Si penjual. Paham? Meskipun pohonnya sudah dikuasai oleh si pembeli,
tapi buahnya hak siapa? Hak si penjual. Kenapa? Karena dia yang mengawinkan. Kalau sekiranya kembang-kembangnya itu belum dikawinkan terus dia jual, maka hak buah nanti itu adalah milik siapa, Pak? Milik si pembeli. Nah, sekarang sudah dikawinkan ini terus dia jual. Kalau sekiranya nanti si pembeli mensyaratkan, Pak, buahnya itu milik saya ya nanti, maka apa? Maka kalau diiyakan oleh si penjual, maka tidak boleh lagi si penjual memetik nantinya. Paham? Ini kalau sekiranya Bapak pohon itu nanti berulang-ulang panennya. Ada pohon yang dia hanya sekali panen. Seperti apa kira-kira, Pak? Seperti pisang. Dan ini tidak sistem kawin ya pisang itu ya, Pak. Dikawinkan juga kah? Hah? Enggak ya. Jadi sekali panen ya sudah, nggak bisa lagi diperjualbelikan kecuali hanya apa? Hanya pisangnya saja. Nah, seperti yang berulang-ulang panennya, Pak, seperti apa? Mangga, durian, jeruk dan yang lainnya. Maka sekali itu aja si penjual punya hak untuk apa, Pak? Memanen buah tersebut. Setelah itu nanti punya siapa? Punya si pembeli. Gimana gambarannya kira-kira, Pak? Kalau menjual hanya pohon saja, tapi tanahnya enggak, mungkin enggak kira-kira, Pak? Kalau di daerah kita mungkin agak sulit ya. Kalau mau jual sekalian sama apa? Sama tanahnya. Jual kebun plus isi-isinya. Kalau ternyata di dalam ada buah-buahan banyak, Pak, maka nanti kalau sekiranya si penjual mensyaratkan bahwa, Pak, saya jual tanah ini, tapi di dalamnya ada kebun-kebun, saya panen dulu sekali, Pak ya. Nanti setelah itu Bapak panen, kuasai semuanya, nggak ada masalah. Paham? Ini dengan catatan apa, Pak? Tadi disyaratkan oleh si penjual. Tapi kalau sekiranya enggak, ya sudah Bapak ambil aja semua, itu hak Bapak karena sudah beli semua. Maka ini tidak masalah. Tapi rata-rata Bapak kalau jual kebun ya plus yang ada di dalamnya kan ya. Karena biasanya dia naikin harga. Kalau sekiranya di dalam apa? Ada tanaman-tanaman. Berarti apa? Dia menjual tanah plus isi-isinya. Kalau rumah plus perabotannya. Tapi kalau sekiranya si pembeli, saya nggak mau, Pak, saya nggak mau berurusan dengan buah-buahnya. Silakan Bapak panen atau tebang atau cabut, nggak ada masalah. Saya butuh tanahnya saja. Paham? Berarti kembali lagi ke kesepakatan antara penjual dan pembeli. Demikian juga rumah, Pak. Kalau sekiranya ada rumah mau dijual plus perabotannya, tapi si pembeli nggak mau, nggak berhajat dengan perabotan yang ada di dalam, maka silakan si penjual angkutin, ambil, sedekahkan atau dijual murah atau apalah. Paham? Tapi ada juga yang mau apa, Pak? Yang mau beli rumah plus perabotan, nggak mau repot lagi beli-beli. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi sanata was sanataini. Faqala man aslafa fi tamrin falyuslif kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Hadis ini, Pak, menjelaskan tentang transaksi jual beli dengan sistem salaf atau salam. Salaf atau salam, Pak, gambaran terdekatnya untuk kita bisa memahaminya seperti jualan beli online saat ini. Paham? Di mana banyak penjual-penjual online, Pak, yang dia tidak memiliki barang.
dia hanya memajang foto atau video. Paham? Tapi ketika nanti ada yang inden atau ada yang pesan, maka uang ditransfer duluan, barang belakangan. Paham? Dia cari barang atau tunggu apa gitu, kemudian nanti dia kirim barang yang sudah kita beli. Paham? Ini namanya jual beli salaf. Uangnya duluan, bayar cash keseluruhan, barangnya belakangan. Paham? Dia mausufun fi dhimmah, bertanggung jawab untuk menghadirkan barang tersebut, meskipun dia tidak punya barangnya. Paham? Demikian juga kalau kita beli jasa travel, Pak, mau umroh atau haji, rata-rata mereka sistem ijaratus salaf. Ijaratus salaf itu mereka menjual sesuatu yang mereka tidak miliki. Paham? Hotel mereka tidak punya, bis mereka nggak punya, pesawat mereka nggak punya. Paham, Pak? Mereka tidak punya, tapi mereka pajang sekian. Nah, ketika nanti ada yang pesan, maka uang harus dibayar full. Paham? Dibayar full di awal. Jasanya belakangan. Ini namanya apa? Ijaratus salaf. Paham? Kalau bai'atus salaf tadi di awal, yang dia jual itu tidak dia miliki, cuma dia janjikan nanti akan dia datangkan atau kirim kalau ada yang beli. Maka transaksi ini dibolehkan dalam syariat, Pak. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, karena di Madinah itu rata-rata mereka petani, Pak. Kita tahu bahwa petani itu ada masa-masa dia tidak punya uang, kan? Paham nggak, Pak? Bapak gambarkanlah dirinya sebagai seorang petani. Kapan kira-kira ada uang, Pak? Ketika panen, kan? Maka masa-masa menunggu panen itu setahun kalau di Arab, Pak. Semua tanaman-tanaman di sana, buah-buahan, panennya 1 tahun 1 kali. Kita di Indonesia alhamdulillah, kadang 2 kali setahun, kadang 3 kali setahun. Mereka, Pak, rata-rata apa? 1 tahun 1 kali. Nah, masa-masa menunggu panen ini butuh uang, biaya anak sekolah, sewa rumah dan yang lainnya. Maka Rasulullah membolehkan apa, Pak? Sistem jual beli salaf, di mana petani datang kepada tengkulak, Pak, saya mau jual buah saya, harganya sekian, jenisnya sekian, nanti penyerahannya tanggal sekian, uangnya store duluan. Contoh gambarannya gini, Pak, saya jual buah naga, saya datang kepada tengkulak, Pak, saya mau jual buah naga, jenisnya sekian begini, kemudian saya mau jual 10.000 per kilo. Paham? Penyerahannya nanti tanggal 30 Desember tahun 2025. Saya mau jual 1 ton, 10.000 1 kilo. Berapa kira-kira, Pak? 1 ton kali 10.000 sama dengan berapa? 10 juta. Maka si tengkulak ini harus ngasih cash 10 juta. Paham? Penyerahannya nanti tanggal 30 Desember. Nah, qadarullah ini saya gagal panen. Sementara uang itu saya sudah belanjakan habis. Bagaimana, Pak? Apa solusi saya? Solusi saya harus mencarikan buah naga dari kebun yang lain, meskipun saya belinya harus 12.000 atau 13.000. Untuk apa? Menepati janji saya menghadirkan buah tersebut di tanggal 30 Desember. Paham? Atau solusi yang kedua, saya balikin uangnya. Maaf tengkulak, saya gagal panen. Ini 10 juta saya balikin. Selesai. Paham? Ini yang syar'i.
Yang tidak syar'i Pak, ketika kita beli sesuatu di online, lain foto, lain yang dikirimkan, atau tidak dikirim sama sekali. Akhirnya dia apa? Dia kabur. Maka catatannya Pak, kalau mau beli online jangan transaksi langsung dengan penjual, karena banyak penipu, banyak yang kurang asem. Maka untuk selamat dari hal ini apa? Kita aplikasi yang ini kayak Shopee gitu, Lazada, beli-beli. Mereka Pak, kalau tidak ada komplain dari kita, oh barangnya ini kurang ini, uang itu tidak ditransfer ke penjual. Paham? Sampai tidak ada komplain dari kita, barulah uang itu ditransfer. Barang sudah diterima, nggak ada masalah, selesai. Paham? Kita pemberitahuan bahwa barangnya aman, uang itu baru apa Pak? Ditransfer. Kalau Bapak langsung beli langsung, ini bahaya. Paham? Meskipun itu dibolehkan. Jadi catatannya apa Pak? Barangnya jelas, waktu penyerahannya jelas, timbangannya harus jelas juga. Kalau itu sistem timbangan, atau kalau sistem takaran harus jelas juga. Kalau hanya barang saja, barangnya harus jelas. Maka sistem seperti ini dibolehkan karena Bapak sangat-sangat membantu. Bapak mungkin yang nggak punya modal bisa majang sesuatu gitu, majang semen, majang apa gitu di akunnya, di Facebooknya atau di WA-nya. Nanti ketika ada orang mau pesan, uangnya harus Bapak terima dulu. Paham? Harus terima dulu. Kalau nggak diterima, bukan salaf. Harus diterima full. Tidak ada istilah apa Pak? DP dalam masalah ini. Harus bayar kontan di awal. Demikian Pak. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lebih jelaskan lagi tentang hal ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, berarti kita mendukung dia untuk berbuat maksiat kan? Karena jasa itu perwakilan kita kan? Ya kan? Dia menggantikan posisi kita. Paham? Sama aja kita juga terlibat dalam hal itu. Paham? Karena dengan sebab kita dia berbuat dosa. Berarti ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal kemaksiatan. Paham? Yang lain Pak. Nah itu tadi, kapan bolehnya Pak? Kalau sekiranya Bapak dihalang-halangi, dilambat-lambatin, dipersulit, maka Bapak ambil jalur pelicin tadi. Bapak tidak berdosa, karena dalam rangka mengambil apa? Mengambil hak. Yang lain Pak. Iya. Iya. Bagaimana misalnya itu dikasih makan anak keturunannya. Iya. Terus apa namanya? Terus ketika misalnya dapat anak sekolah sama sekolah dinas gitu kan, itu pasti gajinya tadi haram. Sampai berapa tahun gitu. Nah terus gajinya tadi dikasih makan anak istrinya sampai anak cucunya, itu haram lagi ya? Iya benar, itu haram semua karena dia menghasilkan dari sesuatu yang bukan haknya. Nggak boleh kita lihat kalau ini hukumnya dulu haram, sekarang ini udah jadi
sudah bertobat ya, dia harus keluar. Dia harus keluar dari kedinasan atau afwan saya bertobat, saya ini berarti memutus mata rantai ke depan kan. Untuk masalah konsultan ini Pak, kalau sekiranya lembaga yang kita mau masuk di dalam dia nggak mau langsung pribadi gitu, harus melalui konsultan, berarti tidak ada jalan kecuali melalui itu. Sementara konsultan itu harus pakai pelicin dan yang lainnya, berarti ada keterpaksaan kita menggunakan itu kan, karena perusahaan itu harus melalui ini baru boleh ada pengurusan, tidak boleh apa perorangan. Ya sudah, kalau kayak gitu terpaksa. Karena kita mau ngambil jalan resmi, jalan mulus gitu, jalan baik, ternyata dihalangi karena sebuah aturan. Ayat lain Pak. Iya itu. Nah, sulit kalau seperti itu Pak. Ayat lain Pak. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta